Pak Ode. Begitulah beliau akrab disapa. Pak Ode merupakan sosok tangguh yang tidak mudah menyerah dalam menjalani hidupnya. Sehari-hari, beliau bekerja mencari botol bekas dan styrofoam untuk memenuhi kehidupan istri dan anak-anaknya. Keterbatasan yang beliau miliki tidak menyurutkan semangat beliau untuk tetap bekerja keras. Setiap hari, selama puluhan tahun, beliau menekuni pekerjaan ini. Bapak berusia 63 tahun ini, pada awalnya merupakan seorang pekerja bangunan. Hingga pada tahun 1994, terjadilah peristiwa yang mengubah hidupnya. Bapak ke musibahnya kecelakaan dari 98, 97, Bapak mulai turun sebagai pemulung gitu. Iya, itu udah Bapak itu ya waktu ibu itu lagi ngejemur padi, ya Bapak celaka jam 12 siang. Bapak. Udah gitu Bapak disuruh ke itu ya ke Sumedang ya di itu iya 1 bulan di rumah sakit Sumedang. Ya kalau ada yang ngasih uangnya, yang ada ngasih itu. Ibu kalau pulang dari itu ya kayu itu anak-anak kan pulang sekolah, mau makan ada ya waktu dulu malah ini sepiring dibagi 3 sama ibu buat anak-anak. Ibu nggak kuat apa ceritanya nih kalau itu ibu sampai bubur punya beras 4 seliter dibagi 4 sehari dibubur sama ibu dimakan sama anak-anak dikasih sepisin ya biarin mah katanya asal bapak harus cepat sembuh mas sembuh gitu. Yakin makan seadanya. Awal-awal 94 Bapak kena musibah yang paling berat sekali buat Bapak gitu. Ya jatuh dari bangunan. Proses kecelakaannya tuh kayak gimana sih Pak, lagi apa? Jatuh, lagi membetulkan atap rumah. Atap rumah sendiri di sini juga. Ya. Timpa gitu. Ketimpa enggak nih. Ini jatuh kena ubin, kena tembokan gini. Nah, jadi beratnya bebannya berat gitu mungkin. Jadi si tulang patah. Jadi ini hancur, pokoknya hancur ya. Nah, dibawa ke ahli tulang, bukannya sembuh tapi malah busuk. Seminggu 2 kali dokter datang ke rumah, Bapak injeksian terus dalam jangka 2 bulan. Bukannya ada perkembangan sembuh tapi malah lebih busuk. Kadang-kadang yang nengok udah nggak kuat. Hari Sabtu Bapak dikasih rujukan dari dokter harus dibawa ke Sumedang gitu. Nah, ternyata datang ke Sumedang udah nggak sanggup menyembuhkan, harus dipotong gitu, harus dihabisin lah. Minta Bapak memang separoh gitu, tapi bakalnya busuknya meresap ke dalam jantung gitu. Nah, sesudahnya pulang dari rumah sakit, Bapak merasa jenuh gitu, setiap hari melamun, gimana nasib gitulah buat
bakal bisa kerja lagi atau gimana gitu. Sedih ya, Pak? Ya sedih Neng, tapi si ibu yang memberi support, semangat. Si ibu pulang malam, pagi udah berangkat, tapi selalu datang ke rumah. Jangan sedih Pak, haruslah tabah, berdoalah, minta Yang Maha Kuasa diberi kekuatan. Nah itu terus support si ibu, memberi kekuatan, memberi support sama bapak gitu. Nah alhamdulillah bapak sampai 3 tahun dilalui, 9798 bapak mencoba, ada teman-teman kesini gitu, teman-teman yang suka nyari gitu. Nah bapak nanya gimana, nah pertamanya gitu, yalah coba aja, apa aja yang diambil, pokoknya bahan plastik semua ambil, ntar yang belinya yang milihnya gitu. Nah bapak sehari 2 hari mencoba, nggak belum kuat jauh nih, sekitar sampai sungai gitu. Nah setiap hari sebulan 2 bulan, udah 1 tahun 2 tahun, nah bapak baru bisa badan kuat gitu, langsung keluar ke setiap daerah gitu, 6 desa dilalui. Nah dari 2010 bapak udah nggak kuat keluar, terpaksa bapak setiap hari ada di fakultas gitu nih, sampai sekarang. Di MIPA ada yang lagi ngejemur alat alat buat praktek, sama sekali nggak tahu, belum pernah lihat gitu. Itu langsung Siapa lah. itu dituduhnya, Pak? Sama anak mahasiswa juga yang ngejemurnya gitu. Gimana dia bilang? Nggak ada orang yang lain selain bapak katanya. Memang betul bapak juga ngelewat ke sana gitu, tapi bapak nggak tahu gimana sampai karung isinya dikeluarin semua. Nah awalnya gitu, kata bapak juga ya, sesudah kecelakaan bapak 3 tahun kasih makan sama si ibu, anak 4, si ibu tanggung jawab sendiri gitu. Kadang-kadang maghrib baru pulang dari sawah nih, motong padi, langsung ditumpuk, langsung dibersihin. Nah gitu, dalam jangka 3 tahun si ibu berjuang membela anak sama bapak gitu. Si ibu nggak ngeluh, nggak seperti yang lain, wah bagaimana nasib gini, enggak. Kadang-kadang si ibu ngasih support sama bapak. Harapan bapak memang besar nih, mau seperti orang lain lah. Pekerjaan yang ringan, bapak menghimbau ya buat anak-anak sekarang, apalagi nggak bisa ada di mahasiswa juga gitu kan. Adalah mahasiswa yang suka malas-malasan, yang suka boros-borosan di kampus ya, yang sukanya gaulnya yang lain-lain. Mohonlah masa depan yang harus dipikirkan gitu. Ada pesan nggak dari bapak gitu? Buat yang mungkin minimal lah yang kekurangan, yang di bawah ekonominya lemah gitu ya Neng. Kenapa harus minder? Kenapa harus pakai sedih hati? Janganlah. Sebab apa? Kalau kita semangat, kalau kita bisa mendekatkan sama Yang Maha Kuasa setiap hari lah, setiap langkah gitu, kitanya semangat. Kenapa harus minder? Cari yang rezeki yang halal.